Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, apa yang terjadi di akhir chapter 1111 kemarin benar-benar membuat kita semua sangat penasaran. Mungkinkah robot kuno mampu membantu kelompok bajak laut topi jerami melarikan diri dari Pulau Egghead menuju ke Pulau Elbaf? Nah, kali ini Mimin Lily mau ngebahas apa sih yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1112. Sekaligus peran penting apa yang akan didapatkan oleh robot kuno untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau Egghead, dan mampukah kelompok bajak laut topi jerami melarikan diri dari kekuatan para Gorosei? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! One Piece chapter 1112 kemungkinan besar akan mendapatkan judul bantuan yang tak terduga. Nah, judul chapter kali ini kemungkinan besar akan berkaitan dengan bangkitnya robot kuno ya guys. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover story yang masih memperlihatkan kisah perjalanan Yamato di negeri Wano. Setelah itu masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Guys, di sini akhirnya robot kuno mulai bergerak ke arah tengah Pulau Egghead. Rupanya robot kuno tersebut merasakan detak jantung irama Gear 5 Luffy, sehingga kemungkinan besar hal inilah yang membuat robot kuno mencari keberadaan sumber irama tersebut. Oh iya guys, di sisi lain pihak angkatan laut yang melihat hal ini pun kemudian berusaha menghentikan robot kuno tersebut dengan cara menembaki robot kuno itu. Namun apa yang dilakukan oleh para angkatan laut ini tampaknya sia-sia saja. Bahkan nih, beberapa Vice Admiral yang sebelumnya berniat untuk menghentikan pelarian dari kelompok Franky, Bonnie, dan para raksasa berhasil disingkirkan oleh robot-robot kuno ini. Franky yang mengetahui hal ini pun sangat dibuat kagum dengan kekuatan dari robot kuno tersebut. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan keadaan yang terjadi di dekat belakang Pulau Egghead. Nah, kali ini kita bisa melihat Zoro dan Jinbe yang akhirnya tiba di dekat belakang Pulau Egghead. Di momen ini juga guys, mereka berdua melihat kapal Thousand Sunny dari kejauhan. Namun secara tiba-tiba Zoro menyadari ada sesuatu hal yang datang ke arah kapal Thousand Sunny. Ya, rupanya itu adalah Gorosei Nusjuro yang berusaha untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami. Tentu saja Zoro dan Jinbe yang mengetahui hal ini pun tidak tinggal diam begitu saja. Dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Zoro dan Jinbe berhasil menghentikan tebasan pedang Nusjuro yang dia arahkan ke kapal Thousand Sunny guys. Nah, Zoro dan Jinbe yang menyadari bahwa serangan tersebut sangat kuat kemudian terkejut ketika mengetahui Gorosei Nusjuro dengan mode Zoanya muncul di hadapan mereka berdua. Lalu kemudian di sisi lain kita juga diperlihatkan kelompok dari Luffy, Dory, dan Brogy. Nah, di sini Luffy dan dua raksasa kemudian mencoba untuk melarikan diri. Namun siapa sangka setelah sebelumnya Gorosei Warkuri, Jupiter, dan Saturnus yang pulih kembali setelah mereka terkena serangan balik dari racun yang dilontarkan oleh Luffy. Rupanya guys, kali ini mereka bertiga menggunakan mode hybrid untuk menghadapi Luffy dan dua raksasa Dory dan juga Brogy. Nah, dengan mode hybridnya ini, lagi-lagi dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat para Gorosei yang mengeluarkan kemampuannya untuk menyerang Luffy, Dory, dan Brogy. Beruntung di momen ini, Luffy berhasil menghindar, sementara Dory dan Brogy berhasil menahan serangan combo dari ketiga Gorosei sekaligus menggunakan jurus yang diperlihatkan di chapter sebelumnya. Namun sayangnya guys, tanpa disadari oleh Dory dan Brogy, tiba-tiba Gorosei Jupiter berhasil menyerang Dory dan Brogy dari arah belakang.
Nah, Luffy yang melihat hal ini pun tampak terlihat sangat kesal dan langsung berubah kembali ke mode raksasanya dan mencengkram serta menginjak para Gorosei. Luffy kemudian berteriak kepada Dory dan Brogy untuk lari terlebih dahulu. Setelah itu, kita pun diperlihatkan keadaan yang terjadi setelah Gorosei Mars bertemu dengan Vegapunk York. Nah, di sini Gorosei Mars kemudian membawa York di cakarnya. York yang terlihat panik pun kemudian menangis sambil berteriak untuk menurunkannya. Gorosei Mars kemudian menjawab bahwa dia datang ke sini untuk menghentikan siaran dari Dr. Vegapunk. Gorosei Mars juga menjelaskan bahwa dirinya adalah Gorosei yang akan menyelamatkan York. Tentu saja guys, York yang mendengar penjelasan dari Gorosei Mars tampak gembira jika Gorosei benar-benar akan datang. York kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengetahui pasti sumber rekaman dari Dr. Vegapunk, namun kemungkinan besar sumber rekaman tersebut ada di Labo Fest. Setelah mendengar penjelasan dari Vegapunk York, Gorosei Mars pun kemudian berniat untuk menghancurkan Labo Fest. Namun tiba-tiba guys, Vegapunk York mengatakan bahwa di Labo Fest terdapat sumber energi yang digunakan untuk bahan energi dari senjata Mother Flame. Jelas hal ini pun membuat Gorosei Mars ragu untuk menghancurkan Labo Fest. Di momen ini, Gorosei Mars kemudian menghubungi para Gorosei lainnya melalui sebuah telepati untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Mercury, Jupiter, dan Saturnus yang dibuat repot oleh Luffy kemudian memerintahkan untuk menghancurkan Labo Fest. Menurutnya, selagi Vegapunk York berhasil diselamatkan, masih ada harapan untuk membuat sumber energi untuk senjata Mother Flame. Tepat di momen ini juga guys, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Gorosei Mars sambil membawa York di cakarnya kemudian mengeluarkan sebuah semburan api yang berhasil membakar Labo Fest. Bahkan semburan api tersebut menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Namun tak selang waktu lama, Gorosei Mars menyadari ada sebuah hal yang aneh. Ya, rupanya guys, siaran dari Dr. Vegapunk tidak bisa dihentikan, dan di momen ini juga waktu menunjukkan kurang 4 menit lagi. Nah, kemudian berpindah ke sisi lain, Sanji dari kejauhan yang melihat ledakan di Labo Fest kemudian merasa curiga kenapa rekaman Dr. Vegapunk tidak berhenti. Sehingga Sanji membuat dugaan bahwa sumber siaran rekaman dari Dr. Vegapunk adalah antena di kepalanya. Mengetahui hal ini tanpa pikir panjang lebar, Sanji semakin memperkuat tekadnya untuk melindungi Vegapunk. Setelah itu di akhir chapter kita pun diperlihatkan keadaan di ruang singgasana kosong. Nah, di sini Im Sama tampak sedang duduk sambil membawa sebuah foto. Ya, rupanya foto tersebut adalah poster bounty terbaru Luffy di mode Gear 5-nya. Sambil membawa poster bounty tersebut, Im Sama mengatakan, "Joy Boy, akhirnya kau datang juga." Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1112. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.